Shalom saudaraku. Shalom. Salam sehat dari kami. Saya yakin, kami yakin Anda di sana juga pasti dalam keadaan sehat. Amin. Kami dari SA3 Bukit Sion kembali melayani kita bersama dalam ibadah singkat malam hari ini. Kita yakin dan percaya semoga ibadah ini boleh menjadi kita berkat bagi kita bersama. Baik Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah ini, mari kita tenangkan hati dan ibadah ini akan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami akan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Hidupmu berharga bagi Amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika engkau merasa menyembah Tuhan malam hari ini, saat itu juga kau berharga, kau bernilai bagi Allah. Di hadapan Allah kita diperhitungkan sebagai tim pemuji dan penyembah bagi Dia. Saatnya saat di tempat pada saat ini kita menunjukkan bahwa kita berharga di hadapan Allah lewat penyembahan. Haleluya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang
lebih berharga, sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kaulah yang kami sembah, Yesus kami tahu Allah kami Allah yang kami berharga di matamu. Haleluya. Tuhan baik, Kau sungguh baik, Kau terima kasih Tuhan. Kami ada sebagai kami ada oleh karunia-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, Kau Bapa yang bersyukur, Kau Bapa yang sungguh, Kau Allah yang memperhitungkan setiap kami, Kau Allah yang memperdulikan setiap kami, Kau telah melihat siapa kami Tuhan. Kau angkat kami, Kau beri kami merdeka, Kau beri kami menang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya lebih dari lebih dari bahwa lidahku Haleluya, kemurahan-Mu sudah kami rasakan. Saat ini kami akan bersorak bersukacita memuji Engkau. Haleluya, bersama dengan saya katakan amin. Tanya kita bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang bersukacita bagi Tuhan kita saat ini. Kita akan bersuka karena hari ini telah dijadikan Tuhan hari bersukacita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka.
tempat ini, amin. Amin. Mari kita terima bersama-sama sukacita dari surga akan memenuhi setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga saudara-saudara, pastikan bahwasanya sudah kita terima. Haleluya. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa, ya. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sukacita surga kita pastikan sudah menjadi milik kepunyaan kita. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini salah satu tujuan kita atau target utama kita dalam peribadatan ini dalam mendengar firman. Saya undang kita bersama-sama untuk fokus konsentrasi, memberi diri, memberi jiwa, memberi roh, hanya untuk mempersiapkan kehidupan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh hidup, boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Ku yakin saat kau
Salam yang dikasih oleh Tuhan. Kami dari SA3 Bukit Sion Mandala membawa renungan bagi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib, yang sungguh luar biasa, yang begitu mengasihi kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami rindukan Engkau hadir Bapa di dalam ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami rindu Bapa yang baik, anak-anak kami Bapa, anak-anak binahan Bapa, boleh mengalami firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Sehingga mereka Tuhan Yesus boleh diubahkan, boleh dipulihkan Bapa yang baik. Boleh memiliki hidup yang baru Bapa yang baik. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau hadir Bapa untuk memberkati kami pada siang hari ini. Tuhan, firman-Mu Engkau memberkati Bapa yang baik. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah pada saat ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, mulia dalam nama Yesus. Kami mau ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Salam semuanya bagi kita, anak-anak binahan. Pada saat ini kami kembali lagi kepada saudara, di mana hari ini membawa renungan firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Yaitu firman Tuhan yang memberkati kita pada siang hari ini, sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara kekasih, judul firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, berharga di mata Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus, setiap yang berharga ada pemiliknya. Dikatakan di sini berharga. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah punyanya Tuhan. Karena apa saudara kekasih dalam Yesus? Kita baca di dalam ayat 1, Yesaya 43 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara kekasih dikatakan, Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang membentuk kita, saudara kekasih dalam Yesus. Jadi saudara kekasih dalam Yesus dikatakan di sini, kita adalah miliknya Tuhan. Dan juga apa lagi dikatakan saudara kekasih dalam Yesus? Dikatakan mulia. Dan juga kita saudara kekasih, Tuhan memberikan kita kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Saudara kekasih dalam Yesus, kita beda dengan ciptaan yang lain. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga ciptaan yang lainnya. Kita lebih daripada yang lain. Karena apa saudara kekasih dalam Yesus? Karena Tuhan sejak dunia belum ada saudara kekasih dalam Yesus, Tuhan sudah merancang dan juga mau menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi kepunyaannya. Jadi untuk itu saudara kekasih dalam Yesus, kita ini adalah orang yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, jangan kau anggap dirimu seperti biasa-biasa. Kita adalah orang-orang yang mulia, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bentuk, yang Tuhan jadikan. Jadi untuk itu saudara kekasih dalam Yesus, kita orang-orang mulia, mari berikanlah dirimu berharga di hadapan Tuhan. Dan juga apa lagi dikatakan di sana? Dikatakan mengasihi. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita saudara kekasih dalam Yesus? Buktinya Tuhan mengasihi kita. Hingga pada saat ini, Tuhan masih beri napas kehidupan bagi kita. Saudara kekasih dalam Yesus, waktu kita melakukan dosa, Tuhan tidak membuang kita saudara kekasih. Atau Tuhan tidak memutus hubungan dengan kita. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sabar menunggu kita. Kapan kita bertobat? Kapan kita kembali kepada Dia? Kapan kita meninggalkan hal-hal buruk yang kita lakukan? Saudara kekasih dalam Yesus, khususnya bagi anak-anak kami yang kami kasihi pada saat ini. Manusia sering bernegosiasi dengan Tuhan. Sering kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita minta pertolongan kepada Tuhan, tapi enggak pernah kita pikirkan untuk bertobat, untuk meninggalkan hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, mari. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari. Tuhan sangat mengasihi kita saudara kekasih dalam Yesus. Dia menunggu kita sampai saat ini.
Dia sabar menunggu kita. Kapan kita kembali kepada dia? Kapan kita meninggalkan segala kejahatan yang kita lakukan? Saudara kekasih di dalam Yesus, ada satu contoh yang ada di dalam kitab. Bagaimana dia bangkit daripada keterburukannya. Mari kita baca di dalam Yohanes 15. Di sana saudara kita dikatakan di sana itu ada satu keluarga. Di mana di satu keluarga di saudara kekasih Nabi Yesus ada anak bungsu saudara kekasih yang meminta harta kepada bapaknya. Dan bapaknya memberikan saudara kekasih Nabi Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara kekasih Nabi Yesus? Semenjak anak ini pergi dari rumahnya, dia mempoya-poyakan segala harta yang diberikan oleh orang tuanya. Dan bukan hanya berpoya-poya saudara kekasih Nabi Yesus, dia melakukan hal-hal yang buruk saudara kekasih. Sampai titik terendah dia saudara kekasih Nabi Yesus, dia mengalami sangat menderita. Kenapa dikatakan sangat menderita? Hanya untuk sesuap nasi pun dia tidak sanggup untuk mencarinya. Kenapa? Saudara kekasih itu. Kenapa? Jadi saudara kekasih dalam Yesus, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Apa yang dilakukan? Dia berpikir waktu dia tinggal di rumah orang tuanya, dia mewah. Dia cukup segala sesuatu yang dia butuhkan. Tapi saudara kekasih dalam Yesus, semua dia pergi dari rumah, dia mengalami banyak krisis. Dia mengalami banyak kerusakan hidupnya. Dia melakukan hal-hal dosa saudara kekasih dalam Yesus. Tapi saudara kekasih dalam Yesus, dia mengalami kasih daripada Tuhan. Dia merenungkan hidupnya yang rusak. Dan juga apa yang terjadi saudara kekasih itu? Apa yang terjadi? Dia merenungkan hidupnya bahwa dia sudah berdosa kepada Bapa dan juga kepada Bapa yang di surga. Dia merenungkan hal ini saudara kekasih dalam Yesus. Dan apa yang terjadi saudara kekasih dalam Yesus? Coba kita baca di dalam ayat 17. Apa dikatakan? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Bapa, banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, anak muda ini melakukan sesuatu, yaitu memikirkan bahwa dia sudah hidup di dalam kerusakan. Dia melihat dirinya bahwa dirinya sudah rusak. Dia sudah rusak saudara kekasih dalam Yesus. Saudara kekasih dalam Yesus, apa juga yang terjadi? Dia saudara kekasih bukan hanya menyadari diri sendiri. Coba dia baca di dalam ayat 18, apa dikatakan di sana? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, anak muda ini tidak cukup hanya melihat dirinya yang sudah rusak, tapi dia memiliki tekad. Dia memiliki tekad bahwa dia akan bangkit. Makanya saudara kekasih dalam Yesus, dia bangkit dan juga pergi kepada Bapaknya. Saudara kekasih itu, sesudah apa dia bertindak saudara kekasih, apa yang terjadi? Coba baca di dalam ayat 20 apa dikatakan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya saudara kekasih dalam Yesus, sejahat apapun anak ini saudara kekasih itu, sebagai orang tua dia tetap mengasihinya. Karena dia tahu dialah anak yang sangat berharga. Jadi makanya saudara kekasih dalam Yesus, waktu kita melakukan dosa, waktu kita memberontak kepada orang tua, perlu kita tahu orang tua kita itu tetap dia mengasihi kita. Orang tua itu tetap dia menunggu kita. Kapan kita berbalik? Kapan kita bertobat? Kapan kita menyadari hidup kita yang rusak itu? Hingga kembali kepada dia. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, sejahat apapun yang orang tua di dunia ini, tidak pernah memberikan yang buruk kepada anaknya. Jikalau anak itu meminta roti, Bapak tidak pernah memberikan ular saudara kekasih dalam Yesus. Apalagi Bapak kita yang di surga.
Jikalau kita kembali dari kejahatan kita, kembali kepada Dia, kita akui, kita sadari apa yang kita lakukan itu, saudara kekasih itu, Tuhan terbuka hati untuk menerima kita, saudara kekasih dalam Yesus. Jadi untuk itu, saudara kekasih dalam Yesus, kami tekankan kepada saudara-saudara kami, anak-anak binaan. Mari, hidup itu sangat berharga, saudara kekasih dalam Yesus. Mari, renungkanlah dirimu yang sudah rusak. Renungkanlah apa yang kau lakukan, saudara kekasih dalam Yesus, sehingga engkau berada di tempat ini. Hanya satu yang Tuhan minta kepada saudara. Mari, sadarilah bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau merusak orang lain. Perlu kau renungkan itu. Sesudah kau renungkan, mari bertindaklah. Bertindak. Artinya bertindak, melakukan satu hal. Bahwa akan meninggalkan segala kelakuan yang jahat yang dulu yang kau lakukan. Bertindaklah. Jangan pikirkan apa kata orang. Kalau orang melihat apa yang dilakukan oleh mata. Dulu kau bersalah kepada orang lain. Ya mungkin dia menghakimi kau. Tapi ingatlah, kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli kepada engkau. Karena apa? Karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, mari bangkitlah. Tinggalkanlah segala kelakuanmu yang buruk itu. Mari datanglah kepada Tuhan. Datanglah, akuilah apa yang kau lakukan. Jika engkau melakukannya itu, Tuhan akan terbuka hati. Tuhan akan menerimamu kembali, saudara kekasih dalam Yesus. Jadi saudara kekasih dalam Yesus, hidup itu sangat berharga. Untuk itulah saudara kekasih Yesus begitu mengasihi kita. Bukan mengasihi kita itu lewat harta, saudara kekasih itu, atau lewat kekayaan. Tapi Yesus mengasihi kita lewat salib yang begitu sangat mahal. Tidak ada bandingnya, saudara kekasih dalam Yesus. Mari sadarilah dirimu bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat menyayangi engkau. Hanya satu yang Dia minta, mari kembalilah kepada Dia. Tinggalkanlah segala kejahatan yang pernah kau lakukan. Akuilah Dia di hadapan Tuhan bahwa kamu orang yang berdosa. Bahwa apa yang kau lakukan, mari akuilah di hadapan Tuhan. Jadi itulah pesan kami pada saat ini kepada anak-anak binaan. Mari, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Tuhan menerimamu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Mari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau sudah menyadari pada saat ini hidupmu yang di dalam kerusakan, mari bangkitlah. Aku mau berdoa kepada saudara supaya Tuhan menjamahmu, supaya Tuhan memberikan kemampuan bagimu untuk datang kepada Dia. Untuk itu saudara kekasih dalam Yesus, mari bukalah hatimu. Kami akan berdoa kepada saudara agar hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Bapak. Kami sudah mendengarkan firman Bapak yang baik. Bahwa kami begitu berharga di hadapan Bapak yang baik. Engkau sangat Tuhan mengasihi kami Bapak yang baik. Kau mengasihi kami Tuhan lewat salib Bapak yang baik. Engkau berkorban Bapak di kayu salib. Darahmu tercurah Bapak yang baik untuk menyucikan segala dosa kami. Untuk itulah Bapak yang baik. Tuhan, anak-anak binaan pada saat ini Bapak yang baik. Yang membuka hati pada saat ini Bapak yang baik. Untuk bangkit kepada kehidupan yang baru Bapak yang baik. Untuk bangkit, untuk meninggalkan segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Bapakku yang baik di dalam nama Yesus, aku berdoa. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Jamalah mereka Bapak, jamalah Bapak, jamah Bapak. Engkau hadir dalam hidup mereka Bapak. Engkau hadir Bapak yang baik. Kerjakanlah mereka Bapak yang baik. Kerjakanlah Bapak yang baik. Agar mereka Bapak yang baik boleh melihat Bapak yang baik. Bahwa di dalam Tuhan adalah kehidupan. Tuhan, aku percaya Bapak yang baik. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa yang mengejai mereka Bapak yang baik. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa Bapak yang membimbing mereka Bapak yang baik. Biarlah Engkau Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak yang baik. Dari hal-hal yang jahat Bapak yang baik. Jadikanlah mereka Tuhan menjadi manusia yang baru Bapak yang baik. Penuh dengan pengharapan, penuh dengan kedamaian Bapak yang baik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan bagi mereka Bapak yang baik. Kiranya Engkau Tuhan mengasihi mereka Bapak yang baik. Kiranya Engkau mengangkat mereka Tuhan menjadi manusia yang berharga Bapak yang baik. Terima kasihlah Bapak, terima kasihlah Bapak. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lanjutkanlah Tuhan pekerjaan-Mu bagi mereka Bapak yang baik.
Sehingga mereka Tuhan senantiasa menyerahkan hidupnya Bapa yang baik untuk membangun hubungan dengan Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu Bapa yang baik lewat hikmat pengenalan akan Engkau Bapa yang baik. Terima kasihlah Bapa, terpujilah Engkau Tuhan mulia dalam nama Yesus. Kami telah mengucap syukur berdoa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya.